Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 2030111130 dari kelas PGMI 3D. Baik, saya akan menerangkan tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABKH dan asesmen. 1. Pengertian identifikasi. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau mengenali. Dalam buku ini, istilah identifikasi anak berkebutuhan khusus dimasukkan sebagai usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidik lainnya, untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Marendra 2003 berpendapat, setelah dilakukan identifikasi dapat diketahui kondisi seorang anak, apakah pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan atau tidak. 2. Tujuan identifikasi. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan atau fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Manning 2001 berpendapat, dalam usaha pelaksanaan asesmen, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan atau tujuan, yaitu penyaringan. Penyaringan dilakukan terhadap semua anak di atas di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. B. Pengali tanganan. Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penyaringan, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. 3. Klasifikasi. Pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. D. Perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividukan atau PPI. E. Pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. 3. Pelaksanaan identifikasi. Pelaksanaan identifikasi anak berkebutuhan khusus di SD diawali dengan menghimpun data anak. Pada kegiatan ini, GPK menghimpun data kondisi anak, tunarungu, atau berdasarkan gejala yang nampak pada siswa dengan menggunakan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut. 1. Segi bahasa, anak tunarungu tersebut cukup miskin kosakata, sulit mengartikan ungkapan-ungkapan dan kata-kata abstrak, sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks, dan kurang menguasai irama dan gaya bahasa. 2. Tampak muka seperti anak normal. Anak tunarungu ini taraf ketunarungannya rendah, sehingga anak ini cukup lancar dalam berkomunikasi walaupun dalam menyusun kalimat ada sedikit kekurangan. 3. Bahasa tulis anak tunarungu ini sangat rendah. Kemampuan menulisnya hanya sebatas menyalin tulisan. Itu pun terkadang dalam penyalinan satu kata tersebut huruf yang hilang atau penyusunnya huruf tidak lengkap. 4. Penugas identifikasi. Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh A. Guru kelas, B. Guru pembimbing khusus, C. Orang tua anak, dan D. Tenaga profesional terkait. Asesmen sebagai tindak lanjut identifikasi. 1. Pengertian asesmen. Istilah asesmen berasal dari bahasa Inggris, yaitu asesmen yang berarti penilaian suatu keadaan. Menurut Lerner 1998, dalam asesmen penilaian dilakukan pada saat anak belum diberikan pelajaran atau setelah dari hasil deteksi ditemukan bahwa ia diperkirakan anak berkebutuhan khusus. Hans PA 2007 mengidentifikasikan asesmen sebagai proses pengumpulan informasi tentang kondisi seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut.
2. Tindakan asesmen. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Menurut Kaufman JM 2008, kegiatan asesmen meliputi beberapa bidang, antara lain seperti berikut. A. Asesmen akademik. Asesmen akademik sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. B. Asesmen sensoris dan motorik. Asesmen sensorik merupakan mengetahui gangguan penglihatan, pendengaran, sedangkan asesmen motorik untuk mengetahui gangguan motorik kasar, motorik halus, keseimbangan, dan lokomotor yang dapat mengganggu pembelajaran bidang lain. C. Asesmen psikologis, emosi, dan sosial. Asesmen psikologis dapat digunakan untuk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak. Juga dapat diperluas dengan tingkat emosi dan sosial anak. 3. Perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi menganalisis asesmen untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Langkah selanjutnya menganalisis kurikulum. Dengan menganalisis kurikulum, maka kita dapat memilih bidang studi yang perlu ada kesesuaian. Hasil analisis kurikulum ini kemudian diselaraskan dengan program hasil asesmen, sehingga tersusun sebuah program yang utuh yang berupa program pembelajaran individu atau PPI. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya tujuan utama dilakukannya asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Menurut Wallace, J. dan Larson S. mengemukakan adanya 2 tujuan pada pelaksanaan asesmen, yaitu 1. Buat mengidentifikasi dan terkadang memberikan label buat kepentingan administrasi problem belajar yang dialami anak-anak berkebutuhan spesifik. 2. Memperoleh isu tambahan yang dapat membantu dan merumuskan tujuan pembelajaran dan taktik anugerah remedial bagi anak-anak yang diduga berkebutuhan khusus. Ruang lingkup asesmen anak berkebutuhan khusus. A. Ruang lingkup berdasarkan aspek kehidupan anak. 1. Asesmen. 2. Asesmen perkembangan. 3. Asesmen perilaku adaptif. B. Ruang lingkup asesmen berdasarkan waktu. 1. Ruang lingkup asesmen yang diberikan sebelum anak mengikuti pelajaran. A. Kemampuan menolong diri. Kemampuan ini merupakan kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual dalam mengurus dan menolong diri sendiri dengan maksud mengurangi ketergantungan kepada orang lain. B. Kemampuan psikomotor merupakan kemampuan yang berhubungan dengan fisik dan motorik seseorang dengan gangguan intelektual yang meliputi gerak motorik halus dan kasar, membangun bentuk, meliputi menggunting, menggambar, menempel, dan sebagainya. C. Perkembangan sosial emosional merupakan perkembangan atau kemampuan seorang dengan gangguan intelektual. Jenis asesmen anak berkebutuhan khusus. 1. Asesmen formal. Jenis asesmen ini merupakan sebuah jenis asesmen yang terstruktur dengan bimbingan atau panduan khusus yang melakukan pengintegrasian pendirian nilai atau kesetoran dan analisis hasil atau interpretasi dari hasil asesmen yang telah dilakukan. 2. Asesmen informal. Asesmen informal merupakan jenis pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh peserta didik atau guru di dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sehari-hari. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.